Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat kita bertemu, berhimpun di tempat ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita percaya hari ini adalah penuh dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih sidang jemaat yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit untuk berdiri. Kita angkat satu pujian, hidup adalah penyembahan. Karena kita percaya bahwa di setiap hidup kita, di setiap perjalanan hidup kita lakukan hanya untuk menyembah Tuhan. Amin. Glory Yesus. Glory Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku bersembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila dan syukurku dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku bersembah. Pujian ini, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati, ku bersembahkan. Sadar bila ku ada, sadar
hidup kami adalah untuk menyembah Engkau. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku rasa kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu. Selanjutnya kami menyembah lagu doa penyembahan kepada kita. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat napas kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir. Hidup kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup ini. Kami percaya Tuhan pulihkan kami. Tuhan menjamah umat-Mu, menjamah hidup kami, sehingga diperbaharui hari lepas hari. Dalam tangan Yesus Kristus Tuhan, kami berserah penuh. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Ampuni hidup Tuhan, ampuni kelemahan dan kekurangan kami. Di hadapan-Mu Bapa, kami senantiasa menyerahkan total segala pergumulan hidup, segala beban, segala perkara-perkara yang kami hadapi. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus ada jalan keluar.
Yesus ada kuasa dan pertolongan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dan ragu Tuhan teguhkan, yang susah diberikan penghiburan, yang kekurangan Tuhan selalu mencukupkan. Kami percaya anugerah Tuhan dilimpahkan, urapi seluruh para pelayan, pemain musik, pemimpin pujian, singer, penari tamborin, urapi hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu, dan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan, semuanya diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Bertahtalah Tuhan atas pujian dan penyembahan, dan kami memberi hati kami terbuka untuk menerima kehadiran-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, dan bentuklah kami. Kami percaya Yesus, kuasa-Mu terjadi, nama-Mu dipermuliakan. Kami mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami sepenuhnya. Kami bawa korban persembahan milik Tuhan. Kami membawa korban persembahan ucapan syukur kami, dan seluruh yang kami beri kepada Tuhan, semuanya ada dalam berkat-Mu. Berkati umat-Mu ini, dan Engkau memberi sukacita yang datang dari surga, sehingga hati kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami mulai tanda ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita hari ini, amin. Damai sejahtera bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. seperti
seperti air madu dari batu karang. Di titik air madu yang manis, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Di titik air madu yang manis, dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku, haleluya. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku seperti air madu dari batu karang. Di titik air madu yang manis, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Di titik air madu yang manis, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Berilah bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan sungguh besar, jiwa kita ditebus oleh-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya ada ruang kesaksian. Terima kasih ya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Tidak terasa ya waktu. Nanti besok mulai ya jadwal ibadah belok dan juga jadwal yang lain ya. Saya harap ibu-ibu yang semangat ya, bangkitkan iman kita ya. Jangan ditenggelamkan oleh arus dunia ya. Jadi dunia ini akan membawa kita ya menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu saat ini teguran-teguran Tuhan ya sudah nyata. Haleluya. Jadi bersiap dan berjaga-jagalah. Saya mengundang seluruh kaum ibu-ibu untuk memuji Tuhan. Saya ya sangat bersyukur saya melihat ibu-ibu
kita semua sehat ya, jadi diberkati oleh Tuhan. Saya mengundang seluruh kaum ibu, kita tetap maju dalam iman di dalam Tuhan, yang Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Kita nyanyi suka-sukamu Tuhan, haleluya. Haleluya, glory. Kita bernyanyi buat Tuhan, haleluya. Amin. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi, haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Amin. Suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekarang sungguh hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Banyak kabar
Yesus berkati. Puji Tuhan. Demikian kesaksian dari kaum bapak-bapak tadi menyatakan bahwa zaman sekarang berjagalah, karena kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita percaya kita akan berlindung dalam sabda Allah. Amin. Baik, ruang kesaksian kami tutup. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian Matius pemungut cukai. Haleluya. Sikap yang positif dari Matius pemungut cukai, untuk kita pelajari betapa memperhitungkan untuk rugi mengikut Yesus. Satu sikap yang positif dari Matius pemungut cukai, untuk kita pelajari betapa memperhitungkan untuk rugi mengikut Yesus. Dalam diri Matius pemungut cukai, langkah pertama ia bertobat. Dalam diri Matius pemungut cukai, langkah kedua terima pribadi, mengaku Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat dunia. Dalam diri Matius pemungut cukai, langkah pertama ia bertobat. Dalam diri Matius pemungut cukai, langkah kedua terima pribadi, mengaku Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat dunia. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan sebagai juru selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon ampun atas segala salah, dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang berdosa di hadapan Engkau. Tapi kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau melihat kami di tempat ini, di rumah-Mu ini berhimpun untuk memuji dan memuliakan nama Engkau.
pada saat ini Tuhan, Engkau melihat hati kami masing-masing. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah seluruh saudara-saudara kami Tuhan. Kami memohon Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang dari surga. Pada saat itu Tuhan, kami mempersembahkan persembahan kami di hadapan. Kami tahu Tuhan, ini tidak berarti di hadapan Engkau, tetapi kami memberikan dengan penuh sukacita untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah usaha pekerjaan kami Tuhan, karena kami tahu seluruh berkat berasal dari Engkau. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kehidupan kita bagaikan tanah kering, dan kita percaya hidup kita memerlukan aliran kasih, aliran keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bagai tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan
Inilah Bapa hati kami, haus rindu akan aliran air hidup-Mu. Itu Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kami, yang akan memberikan kepada kami kekuatan, hikmat yang dari surga, untuk kami mampu menghadapi segala tantangan persoalan hidup di bumi ini. Oleh sebab itu Roh Kudus, berkuasalah Engkau atas kami, sebab kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk-Mu, terlebih untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah firman kebenaran yang Engkau nyatakan bagi kami, supaya kami mengerti dan memahami dan mampu melakukannya, bukan oleh kuat kami, tetapi oleh bimbingan kuasa-Mu. Engkau Roh Kudus berkuasa. Engkau Roh Kudus mengurapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi juga guru-guru sekolah minggu. Dan kami tidak izinkan ada kuasa lain mengganggu kami dalam bentuk apapun, dalam pengurapan-Mu. Kami tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, enjak dengan hati. Dan kami menyediakan hati yang terbaik bagi Tuhan. Berfirman-Lah, dan kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ya, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Kita buka Alkitab kita ya. Hari ini kita akan ambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-19 atau ayat 20 ya. Tapi kita baca ayat 10 sampai ayat 13 saja ya. Efesus pasal 6 ya, ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Yang kita baca ayat 10 sampai ayat 13. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Haleluya. Kita baca bersama-sama ya, pelan-pelan saja. Berikut di sana perlengkapan rohani. Kita baca ayat 10 sampai ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Glory Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus ya. Jadi firman Tuhan datang bagi kita pada hari ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin saudara. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Bahkan dikatakan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Yang pertama alasannya saudara, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Yaitu karena selama kita hidup ya, kita hidup sebenarnya kita ada di dalam perjuangan. Selama kita hidup, kita ada di dalam perjuangan, atau kita ada ya di dalam peperangan. Selama hidup di bumi ini, kita sedang berjuang. Terlebih saya katakan kepada pemuda remaja kemarin ya, dari masa remaja muda ya, sedang dalam keadaan yang berjuang. Sebab kita tidak tahu ke depan bagaimana nanti kehidupan kita.
Jadi harus kita memperjuangkan hidup ini. Amin saudara, itu yang pertama ya. Di dalam ayat yang 11-12 tadi ya. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging dikatakan ya, karena kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa, ya, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita dalam keadaan sedang berjuang. Amin saudara. Bahkan saya melihat perjuangan yang sangat ya hebat pada masa-masa sudah menyungsuk kembali kepada Tuhan. Kan ada kegelisahan. Orang-orang kalau sudah sampai mau meninggal itu sudah banyak yang gelisah. Ya. Kadang-kadang dia berjuang untuk mengikuti, ya ada banyak saya kesaksian melihat ya. Orang-orang minta didoakan sudah mau meninggal. Dia berkata sama saya mau lewat jalan yang terang itu, tetapi ada roh yang menarik saya untuk ikut jalan yang gelap. Jadi dia ditarik. Jadi dia sampai bergumul. Ya. Bahkan kata keluarganya sampai ya menampar ke dinding beritanya. Mengakhiri kursi seperti apa? Mereka lihat biasa saja, tapi dia berkata nyata ini saya sedang bergumul. Ya, sedang berjuang. Nah, makanya saudara kita sih dalam Tuhan. Jadi dia melihat roh-roh kegelapan itu. Jadi saya berdoa, saya katakan sama dia, coba katakan dalam hatimu, ya, aku sudah menjadi milik Tuhan dan aku sudah menjadi anak-anak terang. Sebab iblis setan tidak bisa mengganggu aku, sebab Yesus dalam kasih karunia-Nya oleh darahnya sudah menghancurkan engkau setan. Nah gitu, coba katakan. Dikatakan dia tengking dalam nama Yesus oleh kuasa darah salib Yesus, ya, yang sudah membebaskan saya dari ikatan iblis. Betul sudah, setelah itu dia tenang. Lalu paling tidak sampai 3 hari sudah meninggal. Ya, jadi tapi dalam keadaan tenang. Jadi pergumulan, ya, kita ada dalam peperangan. Itu sebabnya kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, itu alasan. Yang kedua, ya, karena keberhasilan perjalanan hidup kita ke depan hanya ya ditetapkan oleh rancangan Tuhan. Amin saudara, rancangan Tuhan. Jadi di dunia ini saudara, sementara Tuhan merancang masa depan, merancang yang baik dalam hidup kita, merancang damai sejahtera dalam hidup kita. Tetapi ingat, musuh kita, iblis juga merancang yang jahat. Sama seperti Yesus katakan, sementara aku menabur benih yang baik, tetapi iblis juga menabur yang jahat di dalam dirimu. Aku menabur benih gandum, tapi iblis juga menabur benih ilalang. Amin saudara. Dan itu terjadi pada manusia, pada kehidupan kita. Makanya kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Bahwa Tuhan katakan, aku merancang di dalam hidupmu adalah hari depan, ya, pengharapan dan damai sejahtera, ya, pengharapan yang penuh pengharapan. Nah, itu alasannya kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Jadi kita ada dalam peperangan, dalam perjuangan untuk itu, ya, dalam perjuangan. Yang ketiga alasannya, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, Alkitab menjelaskan bagi kita keberhasilan, kemenangan, bahkan sampai kemuliaan kekal hanya kita temukan di dalam Yesus. Amin saudara. Hanya ditemukan di dalam Tuhan. Hanya oleh Tuhan. Amin.
di dalam kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam Amsal katakan seperti ini, manusia boleh mengandalkan ya kuda dan segala macam, tetapi peperangan, kemenangan hanya ditetapkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan Paulus katakan dalam kitab Roma, di dunia ini kita ada di dalam ya banyak sekali sengsara, aniaya, ya, sepanjang hari, setiap hari. Tetapi oleh kasih karunia Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin, saudara. Dalam Korintus juga katakan ya, syukur kepada Allah ya, baik kuasa maut, baik kuasa iblis yang merancang kebinasaan, kita mendapat kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Jadi kunci kemenangan bagi kita, keberhasilan ke depan, kemuliaan kekal hanya oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Oleh sebab itulah alasannya mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini ya, apa yang harus kita perbuat supaya kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Amin, saudara. Yang harus kita lakukan apa? Itu di dalam ayat yang ke-13 ya. Bahkan ayat 11 sampai ayat yang ke-18 itu. Ya, ayat 11 sampai ayat ke-18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin, saudara. Jadi musuh kita adalah ya iblis. Ya, dikatakan pemerintah melawan penguasa, melawan roh-roh jahat di udara. Kenapa di sana ada dikatakan pemerintah, penguasa? Rupanya saudara, kalau kita disingkapkan mata kita melihat semua kerajaan, semua pemerintah ya yang berkuasa di dunia ini, semua ada dalam otoritas dunia roh. Kita ingat waktu Daniel bergumul ya, berdoa bagi bangsanya, bagi bangsa Israel. Apa yang terjadi? Dia melihat ya bahwa siapa yang berkuasa atas Asur, atas Media Persia, atas ya bangsa-bangsa yang melawan umat Tuhan, itu adalah roh-roh di udara ini. Tak kala dia berdoa bergumul, yang berperang bagi bangsa yang dia doakan itu adalah tentara surga, ya kan? Mikael dan tentara yang dari surga berperang melawan roh-roh, musuh-musuh yang berkuasa atas mereka. Itu sebabnya di zaman dahulu, baik di zaman raja-raja, kalau kita melihat peperangan antara satu bangsa dengan bangsa lain, kalau dia kalah berarti Allahnya bangsa itu kalah. Nah itu, jadi ada ilah-ilah. Ya, syukur kalau kita lihat sekarang ini ya sedang peperangan terjadi antara Amerika, Israel melawan Iran. Iran kalau dahulu itu disebut Media Persia. Media Persia. Waktu Daniel bergumul, kita tahu ya, roh
malaikat surga Mikael dan tentaranya mengalahkan roh yang ada di Media Persia. Itu sebabnya mereka kan dipulangkan ke tanah Israel dan segala barang-barang yang pernah mereka ambil dari rumah Tuhan dikembalikan. Lalu mereka memberikan surat perintah untuk mengumpulkan dana untuk membangun rumah Allah di Yerusalem. Itu kan peperangan roh, peperangan. Dan kalau kita melihat juga bagaimana orang Israel perang melawan orang Iran, mereka lalu memakai simbol-simbol dalam Alkitab. Ya, singa bangkit, singa dari Yehuda itu adalah gambaran Kristus itu sendiri. Kalau di zaman dulu itu adalah kerajaan Daud, dia singa dari Yehuda. Kalau dulu kan singa bangkit, jadi dia ambil simbol dari Alkitab. Dia selalu mengandalkan Tuhan mereka. Nah sekarang ini apa yang dia ambil simbol? Singa mengaum. Jadi ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang besar. Walaupun musuh menganggap dia tidak punya kemampuan untuk melawan, tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti ada dalam kemenangan. Amin saudara, pasti dalam kemenangan. Apapun, bagaimanapun musuhnya, itu Israel, umat pilihan Tuhan. Tetapi kalau mereka menyimpang dari jalan Tuhan, tidak memelihara hubungan dengan Tuhan, tidak usah musuh melawan mereka, Tuhan sendiri yang memerangi mereka, yang menyerahkan mereka kepada musuh mereka. Itu sama kita. Ngerti maksudnya? Itulah sebabnya mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Di dalam kekuatan kuasanya. Kalau saudara bertanya, apa ya roh yang menguasai Indonesia? Ada yang berkata, ya Roro Kidul katanya. Ada juga yang bergurau. Kenapa presiden tidak mau kembali? Karena ada pacarnya Roro Kidul katanya. Itu coba gurauan ya. Dan ada banyak, ya. Tetapi itu dalam membawa kepada kebencian Tuhan, membawa kepada yang menyakitkan hati Tuhan. Nah, supaya kita sejahtera, makanya Alkitab mengajarkan, doakanlah bangsamu, doakanlah kota di mana kamu tinggal, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu sendiri. Amin, saudara. Amin. Berarti kita ada di dalam peperangan melawan roh-roh yang merancang yang bukan dari rancangan Tuhan, bukan dari rancangan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, waktu kami ibadah doa di tempat Pak Ade kemarin, dia berkata, saya mendengar ada pesan Tuhan katanya. Apa? Ada suara, harus banyak bersapaat di hari-hari terakhir ini, sebab bangsa akan mengalami banyak pergoncangan. Tetapi kita harus mendoakan bersapaat. Ada peperangan supaya rancangan-rancangan kegelapan itu dikalahkan oleh rancangan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kita harus banyak bersepakat. Haleluya. Sehingga mereka sudah mulai ada doa di kantor mereka, ya, dan juga rindu berdoa. Iya. Memang sebab apa dia mengalami sendiri, saudara? Sebelum kita mengadakan doa di rumahnya, apa yang terjadi? Setiap malam mereka dikuasai oleh iblis. Kerasukanlah, kadang-kadang ya dia sendiri, kadang-kadang ya iparnya, kadang-kadang melihat seperti ular yang menguasai rumah mereka. Ya, kadang-kadang seperti suara anjing hutan, serigala mengaum.
Kadang-kadang melihat gumpalan darah di rumah. Jadi selalu ada ketakutan, tidak ada sejahtera. Ya, mendengar suara jejak, ya, harimau, gelisah. Tapi setelah kami doa, saya katakan sama mereka, jangan kalian pikirkan itu. Yang penting bagaimana kita percaya Tuhan memberi kemenangan atas kita dan atas tempat kita. Sehingga sekarang sudah tidak ada lagi segala sesuatu yang diganggu mereka. Bahkan mereka merasakan ada satu yang sangat sukacita di dalam Tuhan. Rindu menyembah Tuhan, rindu memuji Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu perubahan, pembaharuan yang daripada Tuhan. Karena ya, kemenangan kita hanya ditetapkan Tuhan dan rancangan yang indah hanya oleh Tuhan. Sementara setan juga berusaha untuk menghancurkan, untuk menaruh rancangannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan. Jadi yang pertama apa yang harus kita lakukan? Alkitab katakan tadi, maka kita harus kenakan ayat 13 ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan berdiri, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kita harus mengenakan perlengkapan atau seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kalau kita berjuang kita harus ada perlengkapan. Kalau kita berperang ada perlengkapan. Saya melihat ya di bangsa Israel sebelum mereka berperang, mereka lihat perlengkapan senjatanya. Ya, mampu tidak mereka lihat. Ya, demikian juga bangsa Amerika. Ya, mereka harus mempersiapkan, diperhitungkan. Ya, misalnya rodal yang paling kuat ini ada berapa, yang paling besar, yang biasa-biasa ada berapa. Jadi mereka perhitungkan. Lalu kekuatan musuh. Makanya yang mereka serang untuk mereka menang adalah ya persediaan senjata musuh dan ya pimpinan musuh. Jadi pemimpin musuh yang dibantai dulu, dan ya gudang senjatanya dihancurkan. Coba kita lihat peperangan mereka, dihancurkan. Juga tempat yang mereka andalkan dihancurkan, peluncur dihancurkan, pemimpin mereka dihancurkan. Kalau saya lihat di TV itu, Iran katakan, tidak apa-apa, pemimpin kami mati semua, tapi kami punya persiapan. Misalnya panglima perang ada 3, mati 1 tinggal 2 katanya. Sama, Khomeini 1 tapi ada 2 di belakang dia yang sama dengan dia. Jadi yang kejar 1 masih ada 2 lagi. Makanya mereka katakan pada Israel, masih gagal, masih ada. Ya kan? Jadi perhitungan. Tetapi Alkitab menjelaskan tentang Iran juga sudah tertulis. Yang dihancurkan Tuhan adalah ya busur kekuatan mereka. Kekuatan mereka dihancurkan. Ya. Jadi para pemimpin mereka, coba bayangkan saudara, sekali bersama Khomeini yang mati kemarin ada berapa? Ada 40 pimpinan mereka, bahkan 42 sama-sama, dan masih terus menerus lagi. Nah, itu terjadi. Tapi Alkitab katakan bahwa mereka akan dipatahkan, dihancurkan pusat kekuatannya. Bukan karena Tuhan membenci saudara, tapi karena Tuhan mau menyelamatkan mereka, sehingga nantinya mereka menjadi umat kekasih Tuhan. Ngerti maksudnya?
Jangan heran nantinya di Iran menjadi negara yang memuji, memuliakan Yesus. Lebih dari bangsa yang lain. Itu digenapi dalam firman Tuhan. Saya sudah sampaikan juga rasanya dalam firman Tuhan. Jadi ada pembaharuan daripada Tuhan. Dunia bisa saja melihat ini itu, tetapi Tuhan punya rancangan bagi bangsa-bangsa. Amin. Nah, jadi kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Yang satu yang kita lihat di dalam senjata Allah yang pertama, ayat 15. Kita lihat ayat 15 itu ya. Senjata perlengkapan yang harus kita kenakan. Yang pertama ayat yang ke-14 itu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Amin, saudara. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Jadi kita harus memiliki ya hidup di dalam kebenaran Tuhan dan keadilan Tuhan. Itu harus ya, kita harus hidup berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Amin, saudara. Keadilan. Ya. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam keadilan, Tuhan tidak akan memberkati, menolong kita. Tidak mungkin. Makanya waktu Yesus mengadakan banyak mujizat, ahli-ahli Taurat katakan, dia orang sesat, kata mereka. Dia orang ya tidak memuliakan Allah, sebab dia mengadakan mujizat di hari Sabat. Dia mengadakan mujizat di hari Sabat. Dia adalah menentang Allah. Orang-orang yang disembuhkan katakan, mana mungkin kalau orang tidak benar hidupnya, doanya didengarkan, tidak mungkin. Mana mungkin Tuhan menjawab doanya dan melakukan kuasa yang besar kalau dia tidak dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Amin. Sebab mereka memandang Yesus hanya sebagai manusia, tetapi mereka tidak memandang Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas hari Sabat. Hari Sabat diberikan kepada manusia, ya, tetapi Tuhan adalah berkuasa atas hari Sabat. Dia yang memberikan hari Sabat kepada manusia. Apakah Tuhan kita larang untuk mengadakan karya kuasa, ya, mujizatnya, melakukan ajaibnya di hari Sabat? Tidak mungkin. Justru di hari Sabat adalah hari berkat, kata Tuhan. Hari aku memberkati segala sesuatu. Amin. Nah, itu mereka tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus mengenakan senjata Allah, yaitu bagaimana kita memiliki hidup dalam kebenaran dan keadilan. Itu menjadi yang harus kita nyatakan, berpakaiankan itu, berikat pinggangkan itu, dan berbaju jirahkan keadilan. Ikat pinggang itu adalah gambaran orang yang siap. Ikat pinggangmu, siap untuk berperang. Pasang baju jirahmu, berarti orang siap mengenakan pakaian perang. Ya. Makanya waktu Daud mengadakan perang melawan Goliat, Raja Saul katakan, kamu harus pakai pakaian perang. Sebab jika tidak, ya batu saja melukai engkau. Tapi kalau pakaian perang itu tahan senjata. Ada pakaian yang bersisik, kecuali panah menyusup masuk melalui sisik. Nah, saya ingat orang tua dulu, kalau mau menangkap buaya, tidak bisa pakai parang katanya. Ya, pakai tombak yang besar juga tidak bisa. Tapi pakai apa? Ada tombak yang kecil, tirok kata orang sini.
itu dapat menyusup melalui sisiknya dan ia akan masuk. Jadi mengenakan pakaian perang, ikat pinggang kebenaran dan baju jirah kebenaran. Itu harusnya, itu adalah senjata Allah. Yang kedua, apa dikatakan yang kedua? Ayat yang ke-15, yang kedua ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Amin, saudara. Jadi kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kita harus memiliki kasut di kaki kita untuk kita melangkah memberitakan Injil damai sejahtera. Amin, saudara. Nah, kalau saudara punya misi memberitakan Injil, menguatkan orang lain, dengan menyaksikan kasih Kristus kepada orang lain, saudara, sebenarnya kamu pada saat itu ada dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Ada dalam kekuatan kuasa Tuhan, ada dalam kekuatan Tuhan. Makanya kalau kita memberitakan Injil, kita jangan takut terhadap tantangan di sana, terhadap persoalan di sana, yang akan kita hadapi. Sebab apa? Sebab kita ada dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Dalam kekuatan kuasa Tuhan. Itu sebabnya Yesus waktu dia mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil, Yesus katakan kamu jangan bawa apa-apa, sebab orang yang memberitakan Injil mereka menerima upah dari Tuhan. Amin. Dan mereka juga ada dalam kuasa Tuhan. Itu sebabnya waktu mereka pulang, mereka berkata kepada Yesus, Yesus kami bersyukur, kami bersuka cita. Sebab apa? Orang sakit disembuhkan, orang lemah dikuatkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Iblis-iblis semua dihancurkan. Amin, saudara. Nah, jadi di situ kita memperhatikan kekuatan kuasa Allah kita miliki tatkala kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau di dalam Yesaya pasal 52 ayat 7 di sana, alangkah indahnya kaki orang yang memberitakan kabar baik, kabar damai sejahtera. Jadi sangat indah di pemandangan Tuhan. Ada dalam kuasa Allah. Amin. Haleluya. Itu sebenarnya harus kita miliki di dalam hidup kita supaya kita kuat. Sehingga tatkala kita menolong orang lain, kita utarakan kasih Yesus. Kita utarakan Injil Tuhan. Maka di situ adalah kekuatan Tuhan yang mengalir. Di dalam kehidupan kita dan akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Kuasa ikatan iblis dihancurkan oleh senjata Allah itu. Amin, saudara. Nah, saudara kekasih, yang ketiga apa? Senjata Allah yang ketiga apa itu? Ayat yang ke-16. Ayat ke-16. Di sana dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua. Bukan hanya satu dua, bukan hanya sebagian. Semua panah api si jahat. Amin. Jadi yang harus kita kenakan, harus kita miliki adalah ketiga, perisai iman. Amin. Perisai iman. Iman di dalam nama Yesus.
Sebab dengan perisai iman itu kita dapat memadamkan semua panah api si jahat. Amin, saudara. Jadi iman di dalam Yesus harus kita hidupkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi peperangan, ya, perjuangan hidup. Amin, saudara. Nah, itu harus dipergunakan dalam nama Yesus. Saya ingat dulu ya, waktu saya lagi awal-awal menerima Yesus, ya, apa yang dikatakan oleh setan, oleh iblis itu kepada saya seperti ini. Kita berdamai, tapi syaratnya jangan ya katakan aku hancurkan kamu dalam nama Yesus. Jangan pakai nama Yesus. Artinya jangan kita gunakan perisai iman dalam Tuhan Yesus. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kita akan menjadi permainan kuasa si jahat itu. Ya, kalau kita tidak mengenakan perisai iman, ya. Sebab iman itulah ya yang menjadi jaminan bagi kita untuk kita meraih ya kemenangan, kekuatan kuasa Allah yang bekerja, yang memberikan kemenangan bagi kita. Jadi harus mengenakan perisai iman. Amin. Itu harus dikenakan. Ya, iman itu adalah bagaimana kita menghidupkan ya firman Tuhan, kita perkatakan ya dalam segala persoalan hidup kita. Yang keempat, apa yang keempat? Ayat yang ke-17. Yang keempat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah, saudara, walaupun mungkin ada yang tidak masuk akal kita, sulit bagi kita terima, harus kita terima. Amin. Sebab itulah ketopong keselamatan bagi kita yang memelihara bagian kepala. Ini ada pelindung kepala, ketopong. Ya, sebab kepala adalah yang paling vital dalam kehidupan. Ya, paling vital. Makanya peperangan orang Israel yang mereka hancurkan adalah kepalanya. Tetapi orang Iran, katakan saya lihat di TV itu kepalanya satu, ya, tapi masih ada dua katanya. Sebab dalam setiap instansi kami ada dua yang sudah siap untuk melanjutkan. Nah, kalau seperti itu Amerika dan dan Israel katakan kami akan bantai habis juga nantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, ya, ada ketopong yang memelihara bagian kepala, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan harus diterima. Dan firman Tuhan juga adalah pedang roh untuk menyerang juga firman Tuhan. Makanya Yesus pada saat iblis mencoba dia, apa yang dia katakan? Ada tertulis. Dan dengan firman Tuhan, ya, ada tertulis. Jadi firman Tuhan menjadi pedang. Sehingga demikian juga dalam hidup kita. Nah, contoh. Kalau firman Tuhan katakan hari ini Tuhan mengadakan kesembuhan bagi orang sakit di hari Sabat. Tetapi kalau kita percaya itu firman Tuhan, itu adalah pedang roh yang mengalahkan. Mungkin kita ada dalam penyakit yang lain daripada penyakit itu, tapi kita katakan, ya, firman yang sama itu sekarang juga aku terima, aku katakan kepada penyakitku dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan yang sama. Amin. Kita utarakan. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan. Mungkin ada yang mau hidup apa ini ya? Iya, ada yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, itu ya kita harus menerima ketopong keselamatan. Kenapa ini tidak dikenakan katanya? Menerima. Sebab firman Tuhan itu harus diterima, ya, diterima.
sebagai ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Makanya Yesus katakan yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan juga yang melakukan. Dia adalah orang yang bijaksana. Badai boleh datang, angin ribut boleh datang, dia tetap kokoh. Amin, saudara. Amin. Sebab dia punya ketopong keselamatan dan pedang roh. Bahkan segala sesuatu dia kalahkan oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang kelima, apa senjata Allah di dalam hidup kita yang harus kita kenakan? Tadi firman Allah kita terima, lalu kita kenakan lagi ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Senjata yang terakhir adalah berdoa. Ya, berdoa. Ya, kita harus hidup dalam segala doa dan permohonan, katakan. Dalam segala doa dan permohonan. Jadi artinya bukan hanya satu masalah saja, tapi dalam segala hal hidup kita harus doakan. Segala hal, dan juga bukan hanya satu permohonan kita, tapi dalam segala hal yang kita butuhkan kita doakan. Amin. Dalam segala doa dan permohonan. Bahkan dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Di dalam roh. Bagaimana berdoa di dalam roh? Mungkin saudara bertanya atau ada orang menanyakan kepada saudara, bagaimana berdoa dalam roh? Berdoa di dalam roh artinya saudara berdoa dengan sepenuh hati kita, dengan roh kita, dari hati kita. Amin. Dan juga kalau kita sudah penuh Roh Kudus, kita minta Roh Kudus memimpin kita dalam doa, menolong kita dalam doa. Nah, doa di dalam roh bisa dia melalui ucapan perkataan, bisa dia melalui hati yang hancur. Orang kalau dalam roh sepenuh hati saudara bisa saja hanya isaknya yang keluar, tangisnya yang keluar, tapi manusia tidak dapat memahami. Tapi apa yang keluar dari hatinya itu langsung ke hati Allah, dikatakan. Bahkan dengan keluhan yang tak terucapkan, yang tidak dipahami oleh manusia, bahkan oleh kita sendiri. Itu berdoa di dalam roh. Tetapi ada juga berdoa dalam roh, memang dari roh itu memimpin dia. Jadi kadang-kadang dia tidak mengerti roh itu yang mengucapkan doanya bagi dia. Tapi tidak terbatas roh itu melakukan dari hati kita bersama-sama dengan roh kita. Amin, saudara. Dan itu dilakukan, dikatakan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, ya, setiap waktu, ya, di dalam roh. Dan berjagalah dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Artinya doa di dalam roh itu bersifat terus menerus, ya, tak putus-putusnya. Sama seperti Yesus katakan, berdoalah senantiasa, ya, dan terus menerus berdoa. Amin. Apakah Bapamu di surga berlambat-lambat menolong engkau? Dan ia segera menolong anak-anaknya yang berdoa kepadanya siang malam terus menerus. Dia tidak pernah terlambat sebelum menolong mereka. Itu doa. Amin, saudara. Doa. Jangan kita jadi orang Kristen hanya kalau ada masalah saja kita berdoa. Kadang-kadang doa makan saja lupa. Doa makan saja lupa. Tapi saya juga sering begini, ya, dengan banyak juga orang-orang yang hidup dalam Tuhan.
Kadang-kadang saya ajak dia berdoa, ya kita berdoa. Berdoalah, pimpin doa. Udah aku tahu kok pendeta berdoa, kau berdoa. Nah saya kata sebenarnya tidak ada orang yang tidak bisa berdoa. Ya mungkin dari perkataanmu tidak keluar, saya katakan, tapi dari hatimu, dari batinmu ada sesuatu yang engkau rindukan kepada Allah, tidak keluar dalam kata-katanya, hanya keluar amin, terima kasih Tuhan. Amin saudara. Apakah Tuhan tidak memahami? Semua Tuhan pahami, kalau itu dari roh kita, dari hati kita. Amin. Di dalam roh. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan karena indahnya, bukan karena kita mengatur kata-kata seperti puisi, tidak. Tetapi dari batin, ya, dari gerakan roh. Amin. Kadang-kadang tidak keluar dari kata-kata, kadang-kadang hanya isak tangis, kadang-kadang ya saudara-saudara, kita tidak mengerti. Tapi dari ketulusan itu. Nah, inilah saudara. Jadi saya lihat di sini ada perlengkapan senjata Allah, ya, yang harus kita kenakan. Yang pertama tadi adalah kita harus berikat pinggangkan kebenaran dan baju jirah keadilan, dan kakimu mengenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu kedua. Dan dalam segala keadaan kita harus menggunakan perisai iman. Itu ketiga. Yang ketiga, kita harus menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Firman harus kita terima, artinya masuk dalam hati kita, dan biarlah dia bertumbuh dalam hati kita. Kemudian tetaplah berdoa, ya, tetaplah berdoa dalam segala keadaan, baik permohonan kita dan dalam segala, ya, keadaan apapun juga dalam hidup kita. Amin saudara. Baik bagi diri kita, baik bagi para pelayan-pelayan Tuhan, pemberita Injil di seluruh dunia, baik orang-orang kudus di seluruh muka bumi ini. Kita doakan sama. Inilah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Inilah senjata Allah yang harus kita pakai, ya, supaya kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, ya, sehingga kita dapat menghancurkan, ya, menghancurkan apa tadi, ya, yaitu, ya, tipu muslihat iblis. Kita dapat lawan, lalu pemerintah yang ada dalam otoritas iblis, ya, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh di udara. Kenapa Tuhan arahkan ke sana? Sebab inilah yang membuat, ya, manusia dirusakkan dari rancangan Tuhan, membuat manusia melenceng dan hancur dalam hidup. Pengaruh itu membuat karakter manusia tidak memuliakan Tuhan, membuat manusia jauh dari Tuhan, membuat manusia hanya bangga akan dunia ini yang sia-sia, yang akan binasa. Tapi Tuhan merancang hidup kita supaya kita menerima rancangan damai sejahtera dan hidup kekal dan kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang disediakannya bagi kita. Dunia ini akan hancur, hilang lenyap saudara. Kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa akan hancur nantinya. Tetapi tatkala kita ada dalam perlengkapan senjata Allah, kita melihat kemenangan Tuhan, kemenangan. Sebab Tuhanlah yang menjadi kemenangan bagi kita. Amin. Dan kemenangan itu adalah dikerjakan oleh kuasa kasih Yesus Kristus dalam kita. Tidak ada nama lain kita mendapat kemenangan, hanya di dalam kuasa nama Yesus. Saudara, kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Dia sangat baik di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu perjuangan apa yang sedang kau hadapi hari ini,
Tetapi kalau engkau mendengar firman Tuhan ini dan engkau percaya, maka engkau akan melihat kemenangan. Engkau akan hidup dalam kekuatan. Engkau hidup dalam kuasa yang daripada Tuhan. Dialah kemenangan bagi kita. Dialah pertolongan kita. Amin. Dunia ini, raja-raja bangsa bisa perang melawan ini itu, kerajaan-kerajaan. Tapi Alkitab katakan, kemenangan hanya ada dalam Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya ada di dalam Yesus. Apapun juga. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Apapun yang kau alami, apapun yang kau hadapi, kasih Yesus memberikan kau lebih dari orang-orang yang lain. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, haleluya. Kekuatan di hidupku. Mungkin ada di antara kita yang sedang ada dalam pergumulan dalam hidupnya, menghadapi banyak pencobaan, banyak tantangan, ada di tengah-tengah peperangan hidup. Saudara-saudara, hari ini diberitakan kepadamu bagaimana kita mendapat kekuatan, bagaimana kita mendapat kekuatan kuasa, dan dalam kekuatan kuasa itu kita berkemenangan. Kita menang dan lebih dari segala para pemenang. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa bersama ke depan, kita doakan, kita percaya Yesuslah kemenangan bagi kita. Selamanya ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Tak akan goyah selamanya.
Tuhan Yesus, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau baik dan sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk menyerahkan seluruh tubuh, roh dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kami juga bersujud bersimpuh di hadapan-Mu, mohon pengampunan Tuhan akan dosa salah serta pelanggaran yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap puji syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sampai detik ini, sampai saat ini Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan rezeki. Itu semua semata-mata hanya kasih-Mu Tuhan. Tuhan, jangan Engkau tinggalkan kami Tuhan. Kasihilah kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami juga mengasihi Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau Tuhan, hidup kami tidak berarti. Tanpa Engkau Tuhan, hidup kami akan sia-sia Tuhan. Karena itu Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau di dalam segala perkara kehidupan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, berilah kami akal budi hikmat dan pengertian yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, agar kami tidak salah langkah dalam mengambil suatu keputusan, tidak salah dalam melakukan tugas aktivitas kami sehari-hari yang sesuai dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, pekerjaan kami akan sia-sia, pekerjaan kami tidak berarti Tuhan tanpa Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, berkuasalah Engkau atas kami, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami tadi telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu itu sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kehidupan kami. Di sana telah mengajarkan kami agar kami melawan darah dan daging Tuhan, agar kami melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu yang gelap Tuhan, dan juga roh-roh jahat yang ingin merongrong kehidupan kami Tuhan. Itulah firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu itu dapat berbuah dan
dan menjadi pelita dan terang di dalam kehidupan kami, agar kami selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan telah mengajarkan kami agar kami selalu berdoa tidak putus-putus dan berjaga-jaga di dalam dunia ini, karena dunia ini selalu bergelora Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala, Ibu Gembala dan saudari kami Meme. Tolong Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, akal budi hikmat yang meripat Tuhan, agar mereka bisa menjalankan tugas mereka sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang ada di sini Tuhan, di dalam segala perkara-perkara kehidupan mereka Engkau tanggung Tuhan dengan darah-Mu Tuhan, karena kami percaya segala pergumulan kami, segala seru doa kami Tuhan akan mendengarkan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh indah nama Yesus. Nama Yesus nama yang indah ya kita. Hanya nama itu, nama yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sungguh indah nama Yesus.
Namamu nama yang berkuasa. Namamu adalah nama yang menjamin kemenangan dan kemuliaan hidup kekal kami. Oleh sebab itu Tuhan, lingkupi kami dalam kekuatan kuasa namamu yang besar itu, namamu yang ajaib itu, namamu yang kudus itu, nama di atas segala nama, yang berkuasa di atas segala yang berkuasa, dan menaungi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kuasa pernyataan kasih-Mu yang membawa kami kepada kemenangan, bahkan lebih dari segala para pemenang. Berkuasalah Engkau dalam kasih karunia-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, mengarungi dunia yang penuh perjuangan, penuh peperangan, yang kami tidak tahu bagaimana keadaan musuh yang mau merancang yang tidak baik dalam hidup kami, baik dalam kuasa penyakit kelemahan, baik dalam kuasa kegagalan, baik dalam segala sesuatu yang menghilangkan damai sejahtera. Tetapi dalam kuasa nama Yesus kami menang, dan kuasa nama Yesus memberkati kami dan membawa kami kepada segala rancangan yang indah. Berkati setiap pribadi kami Tuhan, berkati setiap rumah tangga kami, berkati setiap kehidupan keluarga kami, baik anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, bahkan cicit kami, keluarga yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh daripada kami. Semua ada dalam otoritas kuasa kasih karunia-Mu, kuasa nama Yesus, menaungi semua dan memberkati semua, memelihara dan menyelamatkan semua, memberi kemenangan sehingga yang sakit disembuhkan oleh kuasa dalam nama Yesus, yang lemah diberi kekuatan, yang susah diberi sukacita, dan yang tidak punya pengharapan diberi kepastian. Sebab hanya di dalam Engkau saja Engkau melimpahkan berkat-Mu. Bangsa dan negara kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Bahkan keadaan dunia yang bergejolak ini kami serahkan dalam otoritas kuasa Tuhan, sebab Engkau merancang yang indah bagi semua orang yang percaya kepada-Mu. Oleh sebab itu nyatakan lawatan-Mu Tuhan, baik bagi bangsa kami, baik bagi pemerintah kami, baik bagi masyarakat kami, baik dari ya Tuhan pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT RW, dimanapun lingkungan kami berada. Semua anak-anak-Mu ada dalam lawatan Tuhan, semua anak-anak-Mu dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga Tuhan dalam segala rencana anak-anak-Mu, baik ya Tuhan keluarga Bapak Dani yang rencananya tanggal 15 Sabtu depan, tanggal 14 mereka berangkat ke Bali untuk ya Tuhan bertemu calon bersama menantu mereka, mengadakan kesepakatan entah itu dalam pertunangan atau memanggul. Tuhan Yesus menyertai perjalanan mereka, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati rencana mereka sehingga menjadi berhasil dalam berkat, dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Tuhan melakukan yang baik. Demikian juga yang berulang tahun di minggu ini, Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan memberikan pertolongan sehingga hari depan lebih baik, sebab kasih berkat Tuhan yang menyertai. Terima kasih. Demikianlah kami semua ada dalam lawatan Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan, dan apapun juga yang menjadi pergumulan kami semua ada dalam kuasa Tuhan. Kami bersyukur. Itu sebabnya Tuhan Yesus, apapun persembahan anak-anak hari ini, baik persembahan syukur mereka, sukarela mereka, bahkan yang mengembalikan milik Tuhan, Engkau menyatakan firman-Mu Engkau genapi, Engkau melimpahkan berkat-Mu sehingga sampai berkelimpahan. Sebab disinilah membuktikan bahwa kami mengasihi Engkau, dan Engkaulah yang menetapkan, Engkaulah yang mencurahkan segala yang baik di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbendaharaan-Mu Engkau curahkan dengan kelimpahan, sehingga kami berkelimpahan dalam kasih karunia-Mu, dalam damai sejahtera-Mu,
dalam apapun juga yang kami butuhkan, yang kami perlukan, semua dari berkat, oleh berkat Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan Tuhan kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, kita semua ada dalam keselamatan, kelimpahan berkat-berkat Tuhan yang kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya.